Tapi saya mau fokus tidak hanya kepada yang Bible Academy, Ministry Academy, atau Counseling Academy yang di bawah Sabda, tetapi AI Academy. So, itu akan jadi fokus. Dan the challenge and the opportunity. Visi, misi, and goals seperti apa? Dan berdasar itu, saya mau untuk memberi ide, tanam contoh, dan pikiran bersama apa responsnya dan dasar untuk respons itu. Oke, visinya itu untuk ajak dan ajar sebangsa seluruh Indonesia. Ya, jadi kita bukan hanya untuk diri sendiri ya Pak. Betul. Bukan untuk satu gereja saja atau satu STT saja. Tapi bagaimana ini disebarkan secara luas untuk masyarakat yang lebih luas supaya lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Ya, kalau saya lihat catatan saya, dan ini sesuatu yang menakutkan saya jujur, Sabda 30-an sinod harus bisa bagaimana jadi dalam tahun depan 100 sinod. 1 sampai sinode. 1 sampai ratusan gereja, bagaimana jadi puluhan ribu gereja. Bagaimana 10 STT jadi 100 STT. Bagaimana untuk sekolah. Sudah puluhan ratusan sekolah dan sekarang diajak untuk bisa mengajar 1.000 guru. Untuk mengajar 500 guru dan pimpinan sekolah dan seluruh staff yang atasnya. Waktu mikir tentang ini, saya lihat mau tidak mau, dalam tahun berikut, bagaimana seluruh tubuh Kristus di Indonesia akan diajar bagaimana memakai AI for God. Nah, mungkin sabda sendiri, dan semua bahan dalam 2 tahun terakhir, semua yang sudah terjadi dan ada, itu akan harus bisa disebar untuk orang lain melakukannya. Dan saya sadar, kalau hanya Yulia dan timnya akan keliling, Capek Pak. untuk 100 gereja, 100 hari, mereka mati sedang jalan. Bagaimana untuk lebih banyak sekolah lagi? Dan sedang mikir, hanya untuk semua STT satu persatu, dah ada waktunya. Tapi kalau tunggu 2-3 tahun, gimana? Sudah terlambat. Dan berdasar itu, bergumulan tak hanya yang Bible Academy, Sabda Bible Academy, untuk di situ ada Bedena, di situ ada Alkitab Sabda, Alkitab GPT, dan semua bahan untuk belajar Alkitab dari conversational sampai resources. Tidak hanya di bawah Sabda Academy, Sabda MLC atau Ministry Academy yang punya satu, tak hanya livesabda.org, pustaka, dan berapa banyak bahan, tapi punya GPT khusus yang kami akan lihat. Dan komunitas untuk bergumul, diskusi, belajar, dan punya kelas dan khusus baru. Tak hanya itu, tapi untuk counseling dan family yang sedang dikembangkan berdasar anak ini, bagaimana semua itu jalan, tapi bagaimana AI dan challenge dasarnya itu mau tidak mau, dan tidak oleh sabda, tapi bersama pendengar ini dan teman-teman, bagaimana kita akan mengajak dan mengajar AI for God untuk seluruh bangsa. Itu harus, dan lucu karena waktu saya lihat nomor-nomor ini, saya diingatkan. Ternyata, tak jauh dari sini, kurang 10 kilometer, Indonesia sedang mendirikan AI Center for Excellence di Solo, di Technopark, dan mereka punya target untuk mengajar 1 juta orang Indonesia untuk memakai AI. Betul. Kok milih Solo ya Pak? Banyak orang tanya, kenapa di Solo? Kami sendiri kaget. Tidak tahu. Ya, tapi saatnya sekarang, kemarin juga waktu bertemu, tetapi harus sekarang. Dan kalau Indonesia bisa mikir 1 juta orang akan diajar 10% orang Kristen dan 10% itu 100.000. Dan di catatan saya, dalam tahun terakhir, ada lebih dari 10.000 orang yang sudah terlibat dalam training dan lain-lain dari Sabda. Tahun depan, bisakah Harus mikir? membuat lebih strategis lagi, Pak. Nah itu yang kunci. Berarti akan harus lebih strategis, ada new tools dan new methods.
And yang cara baru, alat baru itu akan memakai tidak hanya situs dan academy, tidak hanya YouTube dan rekaman, tidak hanya GPTs, tapi semua ini bersama untuk siapapun. Kelompok kecil saya mau belajar AI for beginners. Kami nonton, diskusi, coba bersama. Sekolah minggu, saya mau bisa Ya, memakai. betul. And Ya, nggak usah mengundang sabda setiap kali. kasihan, tidak mau mati capek. Ya, mereka Ya. bisa belajar sendiri karena sudah ada center AI Academy yang mereka bisa belajar sehingga mereka bisa menularkan itu kepada lebih banyak orang. Terkhusus dengan strategi baru, Pak, New Ya. Generation of Trainers. Well, itu satu yang sedang dimikirkan itu bagaimana akan tidak hanya new tools dan new methods dan sabda dan resources dan slide berikut akan ceritakan mengapa saya berani untuk mikir seperti itu, tapi sedang mikir generasi baru dari digital classic sebelumnya sampai AI. New generations yang akan jadi masa depan daripada gereja. Dan mau tidak mau, gereja sedang diisikan dengan generasi digital yang jadi AI. Gereja sedang dan harus melayani dalam dunia yang sedang jadi dunia AI. Visi ini itu cukup sederhana. Bagaimana memperlengkapi gereja untuk bisa relevant di zaman bukan digital lagi, tapi digital jadi AI. Dan itu kemarin ada orang yang bilang AI is the future. Dan ada temannya saya yang bilang, dah, itu sudah ada, itu sudah sekarang, sudah mulai. Futuremu yang you harap nanti-nantikan sudah sedang dengan luar biasa. Dan karena itu harusnya ada sesuatu seperti AI Academy untuk 100,000 orang latih, untuk 10,000 gereja, 100 sinod, untuk STT 100, untuk bisa lebih daripada itu, berapa banyak anak sekolah Kristen yang ada. Hanya kalau bisa melengkapi guru agama mereka. Ya. Luar biasa. Ya. Ini ada sharing dari Pak Ari BWI. Okay. AI di dunia pendidikan sudah banyak diterima kampus. Saya sempat sharing untuk dosen-dosen di kampus di Jogja, Malang, Bali untuk dipakai dalam mengajar dan menulis tesis disertasi. Betul. Saya juga sudah melihat banyak dosen mengharuskan muridnya menggunakan AI dalam proses belajar mengajar. Tapi harus ada policy-policy yang harus diterapkan juga ya Pak ya. Policies. Ya, ini AI tahun lalu berhasil lulus MBA di UPenn Wharton dan lulus ujian law di Minnesota Law School. GPT terbaru seri O1 digadang sudah memiliki tingkat penalaran setara dengan tingkat doktor dan PhD. Kedepan akan semakin terasa demokratisasi pendidikan dan pengetahuan untuk semua kalangan dengan adanya ya. Jadi pemerataan pendidikan ya Pak. AI untuk pelayanan sangat luar biasa untuk eksposisi dan lain-lain. Maju terus Sabda bersama mengeksplorasi keajaiban dunia zaman ini dengan AI. Tapi satu hal yang tidak terjadi, kami lihat betul orang kerja akan harus belajar AI. Orang sekolah akan harus belajar AI. Untuk sekolah, untuk kerja, untuk diri sendiri, untuk dari nikmat sampai ada karakter AI bisa ngobrol selamanya, sampai untuk gaming, AI dipakai daripada crime, sampai pornografi, daripada judi, itu dipakai untuk segala sesuatu kecuali yang terpenting. Pelayanan untuk AI yang for baik. God. Dan itu alasan dalam waktu bangsa ini sedang ajar bagaimana AI dipakai, sabda Anda gereja secara luasnya harus mengajar bagaimana AI dipakai for God. Dan ini alasan, tak hanya AI Umum Academy, tapi AI for God Academy. Berdasar kalau lihat seperti ini. Ya, ini peperangan yang harus diperjuangkan, Pak. Memerangi bagaimana AI tidak dipakai untuk hal yang jelek, tapi kita rame-rame memakai untuk hal yang baik, terutama untuk pelayanan Tuhan. Ya, AI Talk sudah hampir 30 daripada macam prompting, daripada berapa banyak topik. AI for All, 32 jam dibagi dalam AI dan Bible, AI dan pendidikan, AI dan gereja, AI dan ministry missions.
And lebih lagi, itu jadi 32 jam belum termasuk topik-topik tambahan. AI Expo sekarang 2 tahun, 22 topik yang luar biasa, menarik sebagai ekstra. Unhack ada project yang terkait. Dan so berdasar AI for God, situs aisabda.org, berdasar bootcamps dan roadshows dan konsultasi, AI Academy, saya rasa dan harap punya bahan yang akan lebih dari cukup. Tapi ini satu yang work in progress, saya sedang memperjuangkan bersama, and saya harap akan ada teman-teman dari luar dan akan seperti kemarin dengan saat, dengan 1-2 sinod, ada hackathon sebentar lagi, semua ini kepada arah yang sama. Bagaimana akan ajak dan ajar sebangsa, bagaimana AI bikin new tools, new methods, bagaimana generasi baru, generasi AI akan mengerti AI for God.